Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan bab maja'a fi at-tatayyur, bab penjelasan tentang masalah at-tatayyur, tiarah, kesialan karena melihat sesuatu perkara ataupun mendengar sesuatu. Halaman 248. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wali Ahmad min hadisi Ibni Amr, dan dalam riwayat Ahmad dari hadisnya Abdullah ibnu Amr, man raddat su at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Man raddat su at-tiyaratu, siapa saja raddat su at-tiyaratu, suatu tiarah menghalangi dia an hajatihi, dari melakukan suatu kebutuhan, suatu keperluan, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalika, apakah penebus kafarah dari yang demikian itu? Qala an ayyakula, hendaknya seorang itu mengucapkan Allahumma, ya Allah, la khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu darimu. Wala thaira illa thairuka, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan tersebut adalah ketetapan dari engkau. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal laila. Qala al-Haythami fil majma', rawu Ahmad wa Tabarani wa fihi Ibnu Lahiyah wa haditsu hasanun wa fihi dhafun. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Sunni dan At-Tabarani. Dalam rawinya ada Ibnu Lahiyah, hadisnya itu hasan. Dan juga dalam hadis tersebut fihi dhafun, ada sisi kelemahan. Wa baqiyatu rijalihi thiqatun, dan rijal yang lainnya, perawi-perawi yang lainnya itu orang-orang terpercaya. Wa sahahahu al-Albani fil silsilati as-sahihah. Hadis di atas disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Walau min hadisi Al-Fadl Ibnu Abbas, lahu maksudnya liman wali Ahmad, dan juga dalam riwayat Ahmad dari hadisnya Al-Fadl Ibnu Abbas. Al-Fadl Ibnu Abbas, kata beliau alaihi salatu wasalam, innamat tiyaratu ma'amdaka auraddaka, bahwasanya tiara itu adalah ma'amdoka, apa yang membuat engkau terus melangkah melakukan
kebutuhan hajat engkau, aurat daka, ataupun yang menjadikan engkau mengurungkan dari suatu keperluan. Akhrajahu Ahmad wa fihi inqita'un. Dalam hadis tersebut riwayat Ahmad, dalam hadisnya ada inqita'. Inqita' artinya terputus. Fa inna Maslamah al-Juhani lam yasma' minal fadl, karena sesungguhnya Maslamah al-Juhani tidak mendengar dari al-fadl. Footnote. Paham ya maksudnya inqita'? Iya. Gimana inqita'? Sananya diloncati. Jadi di situ disebutkan Maslamah al-Juhani itu tidak bertemu Al-Fadl yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Bisa jadi Al-Fadl wis mati, Maslamah belum lahir. Kan tidak pernah ketemu. Tidak pernah bertemu kok mendengar dari Al-Fadl, kan tidak mungkin. Nah, itu inqita'. Insyaallah seperti itu kurang lebih. Maslamah al-Juhani lam yasma' minal fadl, tidak pernah bertemu. Wallahu a'lam. Jadi hadisnya yang kedua tadi hadisnya dhaif. Innamat tiyaratu ma'amdaka auraddaka. At-tarajimu. Biografi Ibnu Amr wa Abdullah Ibnu Amr Ibnul As radhiyallahu anhuma. Ibnu Amr yang disebutkan di atas adalah Abdullah Ibnu Amr Ibnul As. Ahadus sabiqina al-muksirin, salah seorang yang terdahulu al-muksirin. Wallahu alam yang dimaksud muksirin ini apa? Al-muksirin yang meriwayatkan hadis. Wallahu alam. Ahadus sabiqin al-muksirin, salah seorang yang terdahulu yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan al-Fadl wa al-Fadlu Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Amin Nabi alaihi salatu wassalam. Fadl itu adalah Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abbas anaknya Abdul Muthalib Ibnu Amin Nabi alaihi salatu wassalam, anak dari paman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang benar Ibnu atau Ibni? Ibnu Ami. Mas Frendi, Ibnu Ami atau Ibni Ami? Ibnu. Kenapa? Atof, di huruf atof. Badal dari Ibnu Abbas. Jadi wal fadlu Ibnu Amin Nabi, dia itu adalah Al-Fadl, anak pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Fadl sama Nabi apa nih Nabi? Anak Fadl pon ane Muhammad, Nabi Muhammad. Pon an saka sepupu. Nah saiki Ali bin Abi Thalib sama Nabi Muhammad apa nih? Nabi Muhammad sama Ali sepupuan ya, sepupu. Bingung. Al-Fadl adalah Al-Fadlu wal Fadlu Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Amin Nabi alaihi salatu wassalam. Fadl itu anaknya Al-Abbas. Jadi Abdul Muthalib itu mempunyai 10 anak laki-laki. Yang mendapati masa keislaman itu, mendapati Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul itu ada 4. 2 orang beriman kepada Islam, masuk Islam. 2 orang kafir. Yang masuk Islam itu adalah siapa? Hamzah dan Abbas. Yang mati dalam kekafiran Abu Lahab dan Abu Thalib. Jangan ya. Berarti nek Fatimah anaknya Nabi Muhammad dinikahkan dengan Ali. Muhammad sama Ali sepupu.
Nabi Muhammad dan anak Fatimah dinikahi sepupune. Ngono. Ben ora keliyo. Allahu a'lam. Faqad asyraka li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allahi bil tifati ila ghairihi. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan li'annahu karena sesungguhnya dia lam yukhlis tidak mengikhlaskan tawakkulahu tawakalnya 'ala Allahi kepada Allah bil tifati ila ghairihi karena dia menoleh kepada selain Allah. Kemudian lafaz kafaratu dzalika, kafarah dari yang demikian itu ai ma ya kaum minat tiyara, dari apa yang terjadi dari at-tiyara. La ilaha ghairuka ai la ma'budu bihaqqin siwaka, tidak ada sembahan yang berhak selain engkau. Inna matiyaratu ay al-manhiyu anha. Jadi penjelasan dari hadis yang dhaif tadi. Inna matiyaratu al-manhiyu anha. Sesungguhnya tiara, bahwasanya tiara yang dilarang darinya itu ma'amdoka ay hamalaka alal mudi fi ma'arata. Yaitu hamalaka yang membawa engkau alal mudi untuk melanjutkan fima pada suatu perkara arata yang engkau inginkan. Auradaka anil mudi fihi, atau mengurungkannya, yakni dari melanjutkan perkara tersebut. Al-mana al-jamali lil hadis, ini makna secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan anna tiyarata, sesungguhnya tiyarah al-manhiya anha yang dilarang darinya, walati ya syirkun, yang tiara yang mana itu adalah suatu kesyirikan, haqiqatuha wa dhabituha ma khamalal insan alal mudi fi ma aradahu auradahu anhu i'timadan alaiha. Jadi tiara yang dilarang secara syariat ya, dan yang merupakan kesyirikan, tiara yang merupakan kesyirikan adalah hakikatnya dan patokannya yaitu ma hamalal insan, sesuatu hamalah yang membawa al insana manusia alal mudi fi ma'aradahu, untuk melanjutkan apa yang dia inginkan, auradahu atau menghalangi dia anhu dari perkara yang dia inginkan, i'timadan alaiha, karena bersandar pada perkara tiara tersebut. Fa idza raddatsu, maka apabila raddatsu, tiara tersebut menghalangi dia an hajatihi, dari kebutuhannya, dari hajatnya, maka apabila tiara itu menghalangi dia dari hajatnya, allati azama alaiha, padahal hajatnya tersebut, kebutuhannya tersebut sudah diazamkan, sudah diniatkan, kairodati safar wa nahwihi, seperti ingin melakukan safar ataupun yang semisalnya, faqad walaja babasyirki, maka sungguh dia telah walaja, masuk babasyirki, terjatuh dalam pintu kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkuli 'ala Allah, dan dia bari'a telah berlepas minat tawakkul, dari tawakal 'ala Allah kepada Allah. Wa fataha ala nafsihi babal khaufi, dan dia fataha telah membuka ala nafsihi pada dirinya babal khaufi, pintu ketakutan. Wa mafhumul hadis, dan difahami dari hadis di atas, anna, sesungguhnya man lam tusnihi, sesungguhnya siapa saja yang tidak membengkokkannya, memalingkan dirinya, at-tiyaratu, tiara itu tidak menghalanginya, tidak membengkokkannya, an azmihi, dari tekad yang telah dia miliki, fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya tiara itu tidak memudaratkan dia. Tsumma arsyada alaihi salatu wassalam, kemudian beliau alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk ila ma tudfa'u bihi at-tiyaratu, pada suatu perkara yang tiara itu bisa ditolak.
minal adaiyati dari doa-doa mimma fihi al-i'timad, yang dalam doa-doa tersebut ada i'timad, bersandar ala Allah, kepada Allah, wal ikhlasu lahu fil ibadah, dan mengikhlaskan bagi Allah dalam masalah ibadah. Jadi kebanyakan orang di sekitar kita kalau bulan Muharram tidak berani melakukan hajatan pernikahan, berarti siapa ngerti gak pengen khawatir dibicarakan tetangganya. Anaknya kan? Khawatir di situ nikahan acara bulan Muharram. Jadi sebenarnya nikah bulan Muharram wani ra Mas. Diuneni tanggane wae bakal sial-sial. Ono sial tenan, syukurno. Kayak orang Jawa itu kan ada istilah geblak. Tahu? Jadi mungkin bapak mati, pas hari ini apa Senin Pon atau apa? Bapak atau ibunya meninggal Senin Pon. Nah, setelahnya Senin Pon tahun hari-hari berikutnya itu tidak berani mereka mengadakan suatu kebutuhan apa? Melakukan hajatan. Hajatnya enggak dilakukan pada hari Senin Pon, pada hari meninggalnya. Dan pernah sekali saya mengenal orangnya, panen padi ngotot, ya gampangane. Alah, mosok percaya ngono kuwinan. Ya, Senin Pon iku mau dia tetap panen padi. Qadarullah padine dibawa ke pinggir jalan raya, ditinggal pulang, padine diangkut orang. Kira-kira tak nyukurno. Syukur. Allahu a'lam. Munasabatul hadisaini lil bab, hubungan dua hadis di atas dengan bab. An-nafiya bayanan li haqiqati tiyarati asyirkiyah. Sesungguhnya dalam dua hadis di atas bayanan ada penjelasan dari hakikat tiarah yang yang mengandung unsur kesyirikan. Ma yustafadu minal hadisaini, apa yang diambil faedah dari dua hadis di atas? Anna tiyarata syirkun, sesungguhnya anggapan sial tiarah adalah kesyirikan. Anna haqiqata tiyarati asyirkiyah madafatil insana ilal amali biha. Hakikat tiarah yang mengandung unsur kesyirikan yaitu yang menghalangi manusia dari melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, anna ma lam yu'athir ala asmil insan minat tasya'um falaysa bitiyaratin. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak memberikan pengaruh pada keinginan seorang manusia dari kesialan, maka bukan termasuk at-tiyarah. Yang terakhir, ma'rifatu dzikri, mengetahui zikir alladzi tudfa'u bihi at-tiyarah, yang dengan zikir tersebut at-tiyarah itu dihilangkan, anil qalbi, dari hati, wa ahammiyatuhu lil muslim, dan pentingnya doa tersebut, zikir tersebut bagi seorang muslim. Selesai bab at-tiyarah. Kata mu'allif, babu maja fit tanjim, bab dalam masalah perbintangan astrologi. Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhin nujuma li salasin, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Yang pertama, zinatan lis samai, sebagai penghias langit. Seandainya tanpa bintang, tentunya langit akan kelihatan gelap, tidak ada indahnya. Warujuman lisyayatini, bintang itu Allah ciptakan yang kedua dengan tujuan untuk melempar syaitan-syaitan. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai penunjuk
yuhtada biha, yang dengan bintang-bintang tersebut diambil petunjuk dengannya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika, maka siapa saja ta'awwala yang berpendapat fiha dalam masalah an-nujum tersebut bintang, ghaira dzalika selain dari 3 perkara yang telah disebutkan, akhta'a maka dia telah salah, wa adha'a nasibahu, yakni dia telah adha'a nasibahu, menyia-nyiakan bagiannya dari menyia-nyiakan umurnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi intaha, dan dia telah membebani dengan sesuatu perkara yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid, lama kana ba'du tanjimi batilan, ketika sebagian ilmu astrologi perbintangan adalah sebagiannya batil, lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib, karena dalam sebagian ilmu perbintangan itu ada pengakuan mengaku berserikat kepada Allah tentang ilmu ghaib, wa ta'alluqil qalbi bi ghairillah, dan ketergantungan hati kepada selain Allah, zodiak ya, wa nisbati tasarrufi ilan nujum, dan menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini kepada bintang, wa dzalika yunafi at-tauhid, perkara-perkara yang disebutkan tadi itu menafikan tauhid, nasaba maka layak ayyuk qada lahu babun, layak untuk disebutkan lahu babun, pada bab tauhid suatu bab, huna di sini yubayyinu fihi, yang menjelaskan fi di dalam bab tersebut, al mamnu wal jaiz minhu, suatu perkara yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam ilmu perbintangan. Liyakunal muslimu ala basiratin, supaya seorang muslim itu ala basiratin, di atas ilmu, min dzalika, dari yang demikian itu. Maja fit tanjimi, bab maja fit tanjim, bab tentang perbintangan. Dzikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu, penyebutan apa yang boleh dalam masalah perbintangan, wa ma la yajuzu, dan apa saja yang tidak boleh minhu dari ilmu perbintangan, wa dhammuhu, dan celaannya, wa tahrimuhu, dan pengharamannya, wa ma waroda minal wa'idi fihi, dan segala sesuatu yang telah waroda datang dari ancaman dalam ilmu perbintangan. Wa tanjimu wa al istidlalu bil ahwali al falakiyah, tanjim itu adalah istidlal, mengambilan dalil bil ahwalil al falakiyah, dengan keadaan-keadaan langit, alal hawadisi al ardiyah, atas kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'thir, dan itu yang dinamai dengan ilmu at-ta'thir. Kalau orang Jawa nek komet itu apa, bintang berekor istilahnya komet. Wong Jawa istilahnya apa? Bintang apa? Tahu komet asing? Nah itu kan ada istilahnya lintang kemukus. Insya Allah lintang kemukusnya. Orang Jawa itu meyakini kalau ada lintang kemukus, sebentar lagi mesti ono geger ning donya. Belum pernah lihat? Belum. Saya pernah waktu kecil. Tapi ya percaya wae, nek pas ana iku engko wis dilamane ana geger. Qadarullah. Ada. Dulu pas apa ya? Arab gegeran Pak Soeharto lengser apa ya? Pak Soeharto lengser. Kayaknya seingat saya. Itu ada komet lintang kemukus. Oh, geger Indonesia. Qadarullah. Allah alam. Itu seingat saya.
Jadi terlihat bagus loh. Bintangnya berekor. Qala Al-Bukhari fi sahihi ay ta'liqan. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya yakni ta'liq. Khalaqallahu an-nujuma li salasin. Allah menciptakan bintang ini dengan tujuan 3 perkara. Hadza ma'khudun minal Qur'ani al-Karim. Ini diambil dari Quran yang mulia. Zinatan lis samai, sebagai penghias langit, isyaratun ila qauli ta'ala, isyarah dari ucapan Allah Ta'ala, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh taukidnya ada 2, adalah dan juga qad. Zayyana as-samaa'a, kami telah menghiasi as-samaa'a, langit ad-dunya. Masih ingat dunia itu maknanya apa? Dekat atau rendah? Isim tafdhil, muannas, mudzakarnya adna. Jadi adalah sesuatu yang aneh, orang-orang itu berburu dunia, berburu sesuatu yang rendah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi as-samaa'a, langit ad-dunya yang paling dekat ini, bimasabiha, dengan bintang-bintang. Wa rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan-syaitan, isyaratun ila qauli ta'ala, sebagai isyarah dari ucapan Allah Ta'ala, wa ja'alnaha, dan kami menjadikan masabiha tersebut rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan-syaitan. Tentunya syaitan dari kalangan jin, karena syaitan itu ada 2. Syaitan apa? Dari kalangan manusia dan kalangan jin. Jadi yang dilempar itu syaitan dari kalangan jin. Nah, setan dari kalangan manusia dilempar ngene. Piye kok malah omong ada gumun. Surat Al-Mulk. Wa alamatin ay dalalatin alal jihati wal buldani wa nawi dzalika, yakni sebagai penunjuk alal jihati, penunjuk arah dan negara dan yang semisalnya. Yutada biha, dijadikan petunjuk dengan bintang tersebut. Iya tadi biha an-nasu, manusia itu mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut. Isyaratun, adalah isyarah ila qauli ta'ala, dari ucapan Allah Ta'ala, wa huwal ladzi ja'ala lakumul nujuma, dan dialah Allah yang ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kalian, an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu biha, supaya kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut, fi dzulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan di darat maupun dan di lautan. Antum pernah perhatikan langit yang di bintangnya di langit nek mengarah selatan nih loh, pernah? Sing bentuknya layang-layang. Pernah. Bentuknya layang-layang. Jadi ketika kita dimanapun berada, nek melihat bintang seperti itu, berarti ini selatan. Jadi kita tahu, berarti rumah awak dhewe ning kono, mlakune rono. Apa ning tengah laut sing nggak ngerti arah. Zaman dhisik ya, nek saiki kan ngerti, iso pakai alat-alat canggih ya. Ya nek kono selatan ndak mesti kono timur ha. Allah alam nek timur enggak paham, belum paham. Ya saya mesti nek ketika kita di sini kan sudah ngerti nek sana selatan. Pas nanti berarti beda, berarti rono ngono. Ya pernah. Selatan terus. Ya iki metu mesti salah nek ra mendung.
Wa walladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang lakum bagi kalian litahtadu biha, supaya kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut fi dhulumatil barri. Fi dhulumatin jamak muannas salim, dalam kegelapan-kegelapan darat dan lautan. Allah taala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.